Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Cokrodoyo. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Hindu, NIM 2500004, Matkul Bahasa Sangyang, Fakultas Dharma Acarya. Saya pada hari ini akan membacakan penaturan yang saya ambil dari pasal 22 ayat 1 sampai 3. Pasal 22 yang berbunyi, Raja bunuh dia tahu berseput dari gas hakanan pantang pinang. Baik, saya akan membacakan pasal 22 dalam bahasa Sangyang dan Indonesia yang saya ambil dari ayat 1 sampai 3. Ayat IJ. Pasal 22. Raja bunuh dia tahu berseput barigas hakanan pantar pinang. Ayat IJ. Limbah pire-pire andau jadi ketahi ampi raja bunuh lalau hakabeken lingu nalatai bara tambun pahari ewen sintung due. Ayat 2. Raja bunuh dia maku hakanan pantar pinang alu ye hakana je atun tahu nyurung isi daha tuntang dia kaya tahu baseput barigas kilau tambun pahari sintung due. Ayat 3. Amun tambun pahari sintung due GT Raja Sangen tuntang Raja Sangyang guna akan indu kaseput karigasa. Bahasa Indonesia. Pasal 22. Raja bunuh tidak bisa tumbuh sehat memakan pantar pinang. Ayat 1. Setelah beberapa hari sudah lamanya kelihatannya Raja bunuh lain sekali dari kedua saudaranya. Ayat 2. Raja bunuh tidak mau memakan pantar pinang walaupun ia memakannya, akan tetapi tidak bisa menjadi darah dagingnya, dan ia tidak bisa gemuk sehat sebagaimana saudaranya berdua. Ayat 3. Kalau saudaranya berdua, yaitu Raja Sangen dan Raja Sangyang, betul-betul bisa membuat mereka gemuk dan sehat. Baik, saya akan menyampaikan dharma wacana atau pendehen yang saya ambil dari pasal 22 ini. Ya, saudara-saudari sekalian, kita tahu bahwa raja bunuh itu tidak bisa tumbuh sehat kalau hanya memakan pantar pinang. Disitulah kita ini sebagai keturunan anak raja bunuh, makanya kita memakan nasi, tidak memakan pantar pinang yang tidak bisa membuat kita kenyang. Dan disitu ada mengatakan raja bunuh tidak mau memakan pantar pinang walaupun yang memakannya, akan tetapi tidak bisa menjadi darah dagingnya, dan ia tidak bisa gemuk sehat sebagaimana kedua saudaranya. Nah, dari situlah kita yang hanya bisa memakan nasi. Setelah itu, jika kita tidak memakan nasi seperti apa dalam raja bunuh, kita tidak bisa, makanan itu tidak akan bisa menjadi darah daging kita dan tidak bisa membuat kita sehat. Dan di situ pula ibu dari raja bunuh dan bapak raja bunuh menyamai tunggul garing dan janjahunan laut,
bersama ibunya Kameluh utak bulau Janjulen Karangan. Mereka dua sangat sedih melihat Raja Bunu. Nah, di situ mereka meminta pertolongan dengan Raja Hatala Langit, dan Raja Hatala pun berfirman kepada mereka berdua. Ia bilang, ia menjadikan sebuah guci lalang tambang langit yang di dalamnya telah berisi behas angin tingang, dan mulut guci tersebut ditutupi dengan dendeng ikan. Ilai-ilai langit yang telah kering, dan kedua barang ini tidak akan pernah kurang untuk selama-lamanya. Dan kedua barang itu adalah barang untuk Raja Bunu makan. Jika tidak itu, Raja Bunu tidak akan bisa hidup. Jadi kita sebagai keturunan anak Raja Bunu harus bisa menghormati Raja Hatala Langit. Setelah itu kita menghormati dengan cara beribadah dan jangan berbuat dosa di dunia ini. Baik, terima kasih. Sekian Pandehen Dharma Wacana dari saya. Saya menutup dengan Rama Santi. Om Santi 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 Om Santi.